Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Alim dengan NIM 200024344 dari kelas H atau kuliah Hukum Internasional. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang perjanjian internasional, yaitu yang pertama tentang peristilahan dan ruang lingkup. Di dalam perjanjian internasional terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama saya menjelaskan secara abstrak dulu, yaitu perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian mereka sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional. Maka inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antara entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Pembukaan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menerangkan peran mendasar dari perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional dan khususnya pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama damai antar negara. Ada pula beberapa perbedaan antara nomenklatur tersebut, yaitu yang pertama treaty, yang kedua adalah convention atau konvensi yang merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, agreement and arrangement, yaitu istilah perjanjian internasional yang biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal-hal teknis dan bersifat administratif. Yang keempat, Memory of Understanding, atau yang biasa MOU, yang merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal. Yang kelima yaitu deklarasi atau pernyataan yang merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal-hal yang pokok saja, sehingga biasanya deklarasi lebih bersifat soft law. Yang keenam yaitu protocol and adjustment. Yang ketujuh, statuta atau state dan piagam atau charter, yang mana dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang berikutnya yaitu modus vivendi. Terus selanjutnya ada juga concordat, yang merupakan istilah perjanjian internasional yang digunakan untuk kesepakatan atau tasta suci dengan negara-negara di dalam bidang keagamaan. Selanjutnya yaitu agreed minute atau summary record. Selanjutnya yaitu pertukaran nota politik, exchange of notes, yang merupakan instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian dan pemberitahuan resmi posisi pemerintah yang masing-masing setelah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Terus walaupun ada banyaknya istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional itu sendiri dan menimbulkan suatu akibat hukum yang merupakan timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Sehingga dengan merujuk pada definisi perjanjian internasional seperti itu, maka perjanjian internasional hanya melibatkan suatu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian internasional itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional
yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.